Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari di awal pagi hari ini sebelum kita mendengar sabda Tuhan dan merenungkannya, kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas segala rahmat dan berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas hari baru yang Kau berikan kepada kami. Semoga di hari baru ini kami senantiasa terus menjadi saksi-saksi kebangkitan Putra Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Putuslah Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami, agar sabda-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa juga menjiwai semangat panggilan dan putusan kami. Demi Yesus Putra-Mu dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus seorang diri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang menyatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam
dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menyerahkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Kristus, selamat Pesta Paskah. Kiranya bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari-hari setelah Paskah menceritakan banyak tentang peristiwa ajaib di mana Yesus menampakkan diri kepada para murid, kepada para perempuan untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sungguh hidup dan Tuhan sungguh telah bangkit. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini cukup menarik dan bacaan cukup panjang, di mana Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan dua murid ini ketika sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus, mereka bercakap-cakap tentang peristiwa yang terjadi dengan gurunya mereka, yaitu Tuhan Yesus. Dan pada saat bercakap-cakap, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan Tuhan katakan, "Apa yang kamu percakapkan?" Lalu mereka juga bertanya balik, "Apakah engkau seorang asing di daerah ini, di negeri ini? Tidak tahukah bahwa 3 hari yang lalu atau belakangan ini terjadi peristiwa di mana guru kami yang punya kuasa, yang punya mujizat-mujizat menyembuhkan orang, dia diserahkan oleh para pemimpin kami untuk disalibkan. Tetapi dia adalah orang yang kami harapkan, ia mampu membebaskan kami atau membebaskan bangsa Israel." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal yang menarik yang kita belajar, kita petik dari bacaan perjalanan ini, bahwa ketika kedua murid itu mempersoalkan masalah-masalah yang dipikirkan oleh manusia, mereka tidak sadar bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Mereka masih diliputi rasa takut, sedih. Dikatakan dalam bacaan Injil tadi, muka mereka muram. Adalah pengalaman manusiawi ketika orang mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan, peristiwa duka. Nah, hal ini yang menutup mata iman mereka untuk mengenal siapa itu Yesus yang ada di tengah-tengah mereka, yang sedang berjalan bersama-sama mereka. Nah, ketika matahari terbenam, Yesus sengaja mau meneruskan perjalanannya, tetapi kedua murid itu, "Tinggallah bersama kami sebab hari sudah menjelang malam." Kata-kata ini sungguh mempunyai makna, tinggallah bersama kami sedang hari sudah malam. Dan di saat itulah Yesus mencah-cahkan roti bersama mereka, dan terbukalah mata mereka bahwa
yang ada di tengah-tengah mereka adalah Tuhan atau guru mereka, yaitu Yesus Kristus. Dan ketika mereka sadar, Tuhan tidak ada lagi bersama mereka. Nah, peristiwa pemecahan roti di mana Yesus tinggal bersama mereka membuka mata hati, mata iman mereka bahwa, dan mereka mulai mengingat kembali, dan mereka katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia berbicara kepada kita, ketika dia menerangkan kepada kita tentang kitab-kitab para nabi. Nah, hal ini yang membuat mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan sungguh telah bangkit, dan mereka kembali ke Yerusalem untuk berjumpa dengan para murid yang lain. Dan di sana mereka juga diyakinkan oleh Simon bahwa Simon juga telah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan kedua murid ini juga menceritakan hal yang sama, bahwa mereka juga berjumpa dengan Tuhan dan ada bersama mereka untuk memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus, Paskah merupakan peristiwa iman bagi kita, di mana peristiwa iman itu membangkitkan semangat kita untuk melihat bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh hidup, Tuhan itu sungguh bangkit. Dan peristiwa yang dialami oleh kedua murid ini juga mau meyakinkan kita dan juga mau menegur kita untuk kita jangan terlalu berfokus pada perkara-perkara manusiawi yang kadang menutup alam pikiran kita untuk bertemu dengan Tuhan. Baiklah kita bersama-sama untuk merenung bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan kita, membangkitkan semangat kita. Semoga dengan renungan ini senantiasa memberkati hidup kita. Tuhan menyertai selalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, yang bersyukur kepadamu untuk sabdamu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Engkau menampakkan diri kepada dua rasulmu yang sedang berjalan menuju ke Emmaus, dan engkau meyakinkan kepada mereka melalui peristiwa pemecahan roti dan membuka iman mereka untuk mengetahui siapakah engkau sebenarnya. Dan peristiwa ini membangkitkan semangat iman mereka untuk mewartakan kebangkitan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Semoga di dalam kehidupan kami hari-hari ini, dalam masa Paskah ini, kami juga boleh menjadi saksi kebangkitan-Mu, baik di dalam keluarga kami, dalam lingkungan kami, maupun di dalam tempat tugas perusahaan kami masing-masing. Semoga dengan pewartaan kami, umat-Mu semakin percaya akan kebangkitan-Mu. Yesus Kristus yakin dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian di hari ini, segala rencana dan niat kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.